Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dara Ramang Sadayana, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara rutin dari Sekolah Pasca Sarjana Unpad, yaitu Podcast in Graduate School. Kegiatan ini khusus dilaksanakan, tentunya kita ingin menampilkan sosok-sosok inspiratif dari Universitas Padjadjaran, dan juga mengambil hal-hal yang menjadi topik yang sangat penting untuk kita ketahui langsung dari sumbernya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa ya, karena saya pribadi kenal sudah sangat lama ya, dari sejak kuliah dulu. Jadi mari kita sambut, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Yoni Fuada Sukriani. Assalamualaikum Bu, Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Terima kasih, saya alhamdulillah. Ya ini alhamdulillah nih, terima kasih dari Sekolah Pasca Sarjana bisa kedatangan Ibu. Ya, terima kasih sudah mengundang. Dan luar biasa nih daya tarik Ibu nih, banyak yang datang hari ini ya. Ada lebih dari berapa sekarang? 200 ya yang sudah. Wah, 300 nih luar biasa. Semuanya ingin tahu tentang Ibu dan juga topik yang akan kita bahas hari ini. Kita sebelum ke topiknya ya, karena itu terlalu serius gitu. Yang santai dulu aja. Saya yakin tidak semua orang tahu betul ya siapa itu Bu Yoni. Makanya hari ini coba kita gali hal-hal yang belum pernah ada ya, belum pernah muncul dimanapun beritanya gitu. Nah, yang pertama begini, saya tuh ingin tahu Bu Yoni itu namanya unik kan ya? Itu ada ceritanya nggak di balik nama itu? Ada itu. Gimana, saya gimana? juga menanyakannya itu kepada orang tua, kenapa namanya begini? Iya. Ya. Sederhana saja sebetulnya, karena saya lahir bulan Juni. Tapi kalau Yuni katanya terlalu banyak gitu, jadi diubah U-nya menjadi O. Oh, jadi sudah hanya begitu saja sebetulnya. Alasannya itu ya. Hanya itu. Soalnya orang kedua yang namanya Yoni itu mantan WR1-nya IPB, Pak Yoni juga. Betul. Jadi sudah unik. Profesor beliau. Iya. Insya Allah sebentar lagi lah. Oh begitu ya. Jadi alasannya karena lahir di bulan Juni, rubah sedikit ya. Ya. Oke. Nah kemudian aslinya dari mana Bu Yoni teh? Saya bingung ya, kalau saya ini lahirnya memang di Bandung, sekolah di Bandung, bekerja di Bandung, tidak pernah keluar Bandung lama-lama gitu ya. Jadi tapi orang tua saya itu ibu dari Jawa Timur, ya ayah saya dari Sunda, orang Sunda. Gitu ya. Jadi kalau ditanya orang mana, saya juga bingung. Jadi ibu janda ya, Jawa Sunda ya. Ini Jawa Sunda maksudnya. Oke, bisa bahasa Jawa? Saya hanya mengerti ya. Oh, pasif ya. Ya, karena ibu saya pun sudah sangat lama ya, bahasa Sundanya lebih pasti daripada orang Sunda mungkin ya. Oh iya. Sayang sekali saya tidak bicara bahasa Jawa. Iya. Nah kemudian jadi sekolah di Bandung ya sampai kuliah. Ya. Yang saya tahu kan Bu Yoni itu sebelum di kedokteran sempat kuliah. Oh iya. Di yang lain dulu ya. Gimana tuh? Ya betul, karena itu cita-cita saya sejak kecil sebetulnya. Saya ingin jadi arsitek ya. Saya sangat tertarik dengan desain ruang, kemudian lingkungan manusia. Gitu ya. Ibu suka gambar waktu kecil? Oh iya sangat. Ya, sama mewarnai. Dewasa pun ya sama mewarnai. Iya. Saya masuk ke arsitektur ITB 1 tahun, tapi kelihatannya orang tua saya sangat berharap saya jadi dokter ya. Oh. Jadi gimana perasaannya waktu ibu yang tahun pertama nggak milih kedokteran? Enggak. Nah itu gimana sikap orang tua, kan inginnya jadi dokter? Asalnya sih mendukung saja ya. Oh iya. Tapi lama-lama mungkin orang tua saya melihat, wah ini kalau bisa masuk ITB mungkin bisa juga masuk kedokteran mungkin ya gitu. Kalau setelah ngobrol begitu. Mana kalau iseng-iseng tes katanya begitu. Jadi Bapak atau ibu yang sangat mendorong? Ayah saya sangat mendorong almarhum. Nah jadi setelah itu ya iseng-iseng aja tes ya. Tes ternyata masuk. Lalu setelah didiskusikan kenapa nggak dimasukin saja begitu ya. Saya tadinya mau ngambil dua-duanya ya. Siapa tahu bisa begitu ya. Tapi lama-lama kelihatannya ya saya teruskan saja di kedokteran gitu ya. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang konsisten lancar. Nah kemudian yang juga menarik ya pilihan ibu ya bidang forensik. Nah, kenapa tuh? Itu kapan itu ada ide jadinya ngambil forensik? Itu juga terkait dengan hobi. Hobi ya. Bukan hobi pengamayat, bukan. Tapi dari kecil itu saya senang baca cerita detektif ya. Oh kriminal. Ya detektif lah. Oh detektifnya ya. Waktu masih kecil itu yang
karangan siapa itu Enid Blyton. Enid Blyton. Oh. Ya, Lima Sekawan yang begitu ya. Lalu setelah SMP meningkat menjadi Agatha Christie misalnya. Agatha Christie sampai dari Poirot, kemudian Miss Marple dan seterusnya itu ya. Saya hobi sekali dan sampai sekarang. Nah, sekarang masih suka itu baca novel? Saya bacanya Conan. Oh. Yang ringan-ringan saja. Iya. Ya, tetapi itu yang menarik saya. Jadi ketika saya menjalani asisten, itu kan rotasi ke berbagai departemen. Ya. Rasanya saya kok enjoy begitu ya menghadapi kasus-kasus itu menarik sekali bagi saya. Jadi kalau orang bertanya kenapa, ya memang ada kaitannya dengan hobi. Hobi. Ya. Bagus ya. Pekerjaan itu dari hobi ya. Nah, selama berprofesi ya di bidang forensik, yang paling berkesan apa, Bu? Yang paling berkesan ya, saya kira keterlibatan saya di identifikasi bom Bali ya. Yang pertama. Ya. Korbannya berapa ya waktu itu? Banyak ya? 200 lebih ya. 200 lebih. Jadi waktu itu inisiatif dari berbagai institusi ingin turut terlibat, termasuk waktu itu saya sedang S2 ya di ITB. Jadi pembimbing saya mengatakan kenapa ini ilmu yang sedang kita teliti begitu ya tidak sekalian disumbangkan untuk dimanfaatkan. Jadi itu pertama kalinya saya terlibat dalam suatu kasus yang besar, ya kemudian juga memanfaatkan keilmuan secara langsung yang sedang masih berkembang ya waktu itu. Belum, kalau sekarang saya kira perkembangannya ya relatif stasioner sebetulnya ya. Tapi waktu itu sangat berkembang dan Indonesia juga belum punya yang laboratorium yang established, misalnya kepolisian belum punya dan lain sebagainya. Jadi itu sangat berkesan dan interaksi di dalamnya dengan sejawat, kemudian dengan masyarakat dan juga dari ahli-ahli dari luar negeri kan banyak yang datang ingin membantu juga ya. Itu interaksinya positif dan negatif itu luar biasa. Itu pengalaman yang paling berkesan. Berapa lama waktu itu Bu sampai tuntas bisa diidentifikasi? Karena korbannya massal. Kalau selesainya itu hampir 1 tahun ya. Lama ya. Ya. Tapi saya sendiri terlibat tidak pada semua kasus ya. Beberapa saja. Tapi itu karena banyak ya. Dan juga kesulitannya adalah terutama untuk identifikasi orang kita malahan. Kalau orang asing datanya lengkap ya. Datanya lengkap ya, data gigi saja sudah cukup. Jadi kalau dari kita itu sulit karena kita tidak punya budaya untuk punya data bisa yang baik ya. Sehingga cukup kesulitan untuk orang kita sendiri. Iya. Sekarang pun Ibu banyak ya diminta membantu untuk melakukan itu, kegiatan seperti itu. Ya, secara institusional ya, saya karena di Departemen Forensik dan Medico Legal, jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu umumnya kita inisiatif menawarkan diri ya, karena kalau di kita ini kalau penugasan mungkin hanya kepolisian saja, tapi kalau universitas misalnya ya, rumah sakit itu ya kelihatannya inisiatif. Jadi kalau ada misalnya terakhir itu yang besar itu Lion Air dan bencana di Palu ya. Ya, tapi saya sendiri tidak ikut ya karena ya tentu saja harus yang lebih muda dari saya juga harus pernah mengalami. Tapi dari kita terlibat. Kita terlibat. Ya. Nah, kenapa ya ilmu forensik dikaitkan dengan medico legal? Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Pertama-tama karena sebetulnya ilmu kedokteran forensik secara universal itu tidak banyak yang mengkaitkannya dengan medico legal. Ya. Tetapi cukup unik di Indonesia ini karena ternyata wilayah medico legal ini tidak banyak dikaji oleh bidang dokter di subprofesi yang lain ya, kecuali yang banyak mendalami justru dari kedokteran forensik. Nah, saya tidak tahu persis ya, itu mungkin generasi 1-2 generasi di atas saya itu karena kebutuhan praktek kedokteran forensik itu juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang azas hukum, mau hukum pidana, kemudian perkembangan sekarang misalnya praktek kedokteran forensik ke aplikasi hukum perdata ya, hukum administrasi ya. Jadi banyak yang menjadi sarjana hukum, kemudian
mendalami etika karena asas hukum itu juga etika ya, etika itu asas hukum. Banyak yang mendalami itu, bahkan sampai meneliti menjadi doktor di bidang filsafat karena etika sangat terkait dengan filsafat. Nah, lalu mungkin terlihat peluang bahwa para spesialis forensik ini perlu dibekali itu, karena pada prakteknya mereka juga misalnya di rumah sakit diminta bantuan untuk menangani hal-hal yang terkait dengan aspek mediko-legal dari praktek kedokteran lain. Jadi bukan hanya otopsi atau periksa korban KDRT dan sebagainya, tidak. Tetapi misalnya ada kasus dugaan malpraktek. Nah, itu biasanya spesialis forensik itu diminta menjadi konsultan atau membantu penanganan kasus malpraktek karena dianggap memiliki pengetahuan tentang. Nah, dalam perjalanannya akhirnya disepakati bahwa itu menjadi bagian dari bidang spesialis forensik dan mediko-legal. Sehingga beberapa tahun yang lalu itu disepakati bahwa kolegium itu namanya adalah Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal, kemudian secara standar pendidikan, kemudian juga gelar dari spesialis itu menjadi spesialis forensik dan mediko-legal. Dan setelah dibicarakan di Konsil Kedokteran Indonesia selama beberapa tahun, ya, akhirnya disetujui dan juga disahkan di Kementerian Hukum dan HAM, ya, baik standar kompetensi terutama dan juga gelar. Ya. Itu perkembangan. Lama pendidikan masih 7 semester ya, sekalipun sekarang ada tambahan semester, itu. Betul. Legal ya. Kalau dilihat dari persentasenya berapa forensik, berapa mediko-legal kira-kira? Ya, saya kira sekitar 60-40 ya. Karena di Indonesia ini pun kalau di negara maju itu sebagian besar pendekatan spesialis forensik itu mereka menjadi patolog dulu. Patolog dulu baru misalnya 2-3 jadi subspesialis ya. Subspesialis, betul, betul. Kalau di kita tidak, mungkin dulunya karena memenuhi kebutuhan negara kita yang besar ya, jadi ada semacam crash program lah. Tapi akibatnya adalah mungkin bidang patologinya tidak terlalu mendominasi patologi dalam arti histopatologi ya. Nah, jadi peluang untuk misalnya mengkonstruksinya menjadi forensik dan mediko-legal itu besar. Jadi ada keunikan sebenarnya ya keilmuan forensik Indonesia itu ya, dibandingkan di luar. Kalau kebutuhan nasional berapa banyak sebetulnya? Sebetulnya kalau ideal kita ingin menempatkan spesialis forensik dan mediko-legal itu sebagai memenuhi hak-hak masyarakat ya. Setidaknya di tiap kota kabupaten itu di RSUD itu harus ada 1 atau 2 ya kan tidak mungkin ya tiap hari bekerja ya. Ya jadi 1 lah misalnya. 1. Ya. Kalau dihitung di situ itu jumlah kita sangat kurang. Kami ini sekarang total jumlahnya 250 orang. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Sementara kebutuhannya ya, ribuan. Saja kota kabupaten berapa di Indonesia. Dan lagi sebagian besar dari kita, kalau bisa dibilang paling tidak setengahnya, itu kami bekerja di pusat-pusat pendidikan spesialis ya. Jadi hanya terpusat di Medan, Jakarta, Bandung, kota besar di Jawa lah, itu dengan Makassar. Di tempat lain mungkin satu provinsi satu juga tidak tahu apa terpenuhi semua. Iya. Jadi itu tantangan. Nah ini banyak para mahasiswa nih ya, S1 khususnya di bidang kedokteran, maka pendidikan untuk bidang forensik dan mediko-legal itu menjadi pilihan ya. Betul. Jadi satu hal yang perlu ya untuk bisa dijadikan alternatif. Nah terutama yang suka baca buku kriminal atau detektif ya, itu cocok. Baik, nah sekarang kita masuk ke materinya ya Bu Yoni, etika akademik nih. Nah ini kami mengundang Ibu khusus karena sebagai sekretaris senat akademik nih, juga untuk pencerahan. Dan setahu saya sudah ada peraturan dari senat akademik yang sedikit banyak mengatur di Unpad ini terkait etika akademik. Mungkin Ibu cerita dulu lah, etika akademik itu apa gitu. Ya, itu barang apa ya. Sebelumnya mungkin saya disclaimer ya, saya bukan ahli etika, karena sebetulnya etika ini sekarang ini sudah menjadi sains tersendiri. Tapi sering disebut etiko, mediko, legal, sudah disatukan. Itu kalau kajiannya memang menyatukan antara etika medik terutama ya, dan aspek hukumnya, karena etika dengan hukum kan berbeda. Jadi ketika kita mengkaji itu secara bersamaan, itu kita sebut etiko mediko legal. Tapi kalau kita mengkaji etika saja, tentu kita etika. Nanti ada etika medik, ada etika organisasi, ada etika
berbagai bidang ya. Seperti itu. Jadi kalau etika akademik tentu itu adalah etika yang diterapkan dalam proses akademik yang melibatkan individu mahasiswa dan akademisi. Ya, tapi kalau ini perlu pahami juga definisi etikanya tentu saja ya. Nah, etika ini perlu diperjelas definisinya karena sering ada yang mencampur adukannya dengan etiket atau sopan santun. Nah, itu sebetulnya sangat berbeda ya. Jadi etika itu adalah filsafat moral sebetulnya. Artinya ketika kita berpikir mendalam secara rasional tentang moralitas, maka kita sedang melakukan kajian etika. Jadi etika itu nanti buahnya nanti baru yang lebih lebih operasional itu adalah nanti kode etik misalnya kode etik mahasiswa, kode etik dosen, dokter dan lain sebagainya. Nah, tapi etika sendiri adalah ketika kita mengkaji secara rasional tentang moral. Kenapa itu perlu ada, apalagi di dunia akademik? Dunia akademik ya, betul. Karena etika itu nanti menyangkut nilai-nilai dan moral tadi kan ya, filsafat moral. Moral itu adalah hal-hal perilaku yang dianggap baik. Sedangkan nilai-nilai itu adalah hal-hal yang memotivasi seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat baik tadi ya. Nah, kenapa di dunia akademik ini diperlukan etika? Karena nanti dunia akademik itu pertama ada perbenturan antara dua kelompok yang jelas ya, antara mahasiswa dengan dosen, di mana ada hubungan kuasa di situ. Ya, jadi misalnya dosen lebih berkuasa daripada mahasiswa, itu satu ya. Harusnya tidak, atau gimana sebenarnya hubungan dosen dengan mahasiswa itu sama nggak dengan dokter dan pasien? Sama. Jadi harusnya setara ya? Bukan. Oh, bukan. Tetapi memang ada hubungan kuasa karena satu memiliki pengetahuan yang lebih dari yang lain. Kedua adalah yang satu bisa memberikan judgement kepada yang lain, artinya mempengaruhi, misalnya memberi nilai, menyatakan dia lulus atau tidak. Itu kan hubungan kuasa itu dan itu realita, bukan salah. Tetapi ketika ada hubungan yang seperti itu, tentu ada rambu-rambu karena kita berurusan dengan manusia. Mahasiswa itu kan manusia juga ya. Dosen juga manusia gitu ya. Jadi artinya itu harus tentu kita meyakini bahwa ada hal-hal yang baik dan ada hal-hal yang tidak baik yang bisa terjadi dalam interaksi itu, dan disitulah etika masuk. Nah, etika itu generik atau khusus ya pada berbagai keadaan? Nah, tentu etika itu sifatnya umum kalau kita bicara etika ya, tetapi nanti ada yang bersifat khusus kalau dia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Ya, jadi kalau misalnya prinsip-prinsip etika itu kan umum sifatnya ya, misalnya asas manfaat, asas kebebasan akademik, azas saling menghargai ya, menghargai hak dari mahasiswa, hak dosen dan sebagainya, itu kan hal-hal yang sifatnya umum. Tapi kalau yang hal khusus itu terkait dengan kalau terjadi dugaan pelanggaran etika, maka itu penyelesaiannya tentu harus khusus dan kajiannya ada kajian khusus. Yang kedua yang bersifat khusus adalah ini lebih jauh adalah karena ada secara universal disadari adanya relativisme kultural ya, atau relativisme moral sebetulnya, dan juga perbedaan budaya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Apa yang dianggap baik suatu kelompok masyarakat belum tentu dianggap baik masyarakat di sini ya. Misalnya di negara barat itu kan individualisme itu dijunjung tinggi ya, sangat tempatkan di atas begitu ya. Hak asasi manusia ya. Ya, mereka menafsirkan hak asasi manusia seperti itu. Tapi di kita misalnya kultur timur misalnya bahwa ada peran keluarga misalnya itu menjadi penting juga bagi individu. Jadi individu tidak menempatkan keluarga itu menjadi bagian di luar dirinya, tetapi menjadi bagian penting dari dirinya. Nah, itu kan relatif ya, artinya antara bahkan bukan hanya keluarga ya, bukan hanya keluarga, yang lebih luas lagi ya. Ya, masyarakat misalnya, itu kan urusannya dengan justice ya.
ya prinsip keadilan dalam etika. Kalau kita baca literatur asing ya dari dunia barat misalnya, maka yang dibahas dalam paper-paper atau makalah-makalah tentang keadilan itu adalah keadilan untuk individu. Ya itu kebanyakan didominasi oleh itu. Tapi kalau di kita tentu saja kita mungkin secara kultural kita melihat bahwa tidak hanya individu yang harus dipentingkan, tetapi keadilan masyarakat. Maka keadilannya menjadi isu yang harusnya diangkat lebih banyak adalah distributive justice. Ya, keadilan untuk bisa memeratakan kesejahteraan dan sebagainya itu menjadi penting. Dan itu sekarang ini menjadi isu dunia juga ya, artinya tadi ada interaksi antara satu budaya, kelompok budaya dengan budaya lain juga secara universal mempengaruhi studi tentang etika. Ya. Nah, kalau Ibu lihat apa nih yang perlu ditingkatkan dari sisi regulasi menyangkut etika akademik di Unpad nih khususnya? Baik. Jadi saya kira Unpad sudah punya langkah yang baik ya tahun 2012 itu ketika status Unpad sudah PTNBH itu kan kita sudah punya kode etik. Ya. Kode etik untuk mahasiswa dan dosen. Untuk dosen. Nah itu secara substansi saya kira kurang lebih lah seperti itu ya, meskipun ada yang menyarankan tambah ini itu ya silakan itu subject for discussion ya. Mungkin yang perlu ditambahkan ada infrastrukturnya. Infrastruktur. Jadi etika itu ketika ada di dalam suatu organisasi yang kompleks, maka perlu infrastruktur untuk menjalankannya. Ya. Gitu ya. Infrastruktur itu apa? Misalnya sekarang sudah ada di Senat Akademik itu ada Komisi 4 itu Komisi Etika, Hukum dan Tata Kelola. Artinya isu etika masuk. Kalau dulu itu kalau tidak salah itu Komisi Hukum dan Tata Kelola kalau nggak salah ya. Saya lupa, mohon maaf kalau salah. Jadi isu etika itu kalau ada masalah etika atau diskusi tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang etis itu mungkin didiskusikannya di sana. Lalu Unpad juga sudah memiliki komite etik penelitian. Ya itu juga infrastruktur untuk sebetulnya berusaha menjamin bahwa riset-riset yang dilakukan di Unpad oleh mahasiswa dan dosen itu sesuai dengan prinsip etik kan gitu ya. Yang lainnya adalah mungkin yang ini yang perlu kita kembangkan lebih lanjut adalah jika terjadi pelanggaran etik itu misalnya mekanismenya harus seperti apa sehingga bisa diselesaikan dengan etis pula ya, karena tugas nah ini jadi etika itu seringkali orang berpikir bahwa dia hanya terkait dengan individu. Misalnya tadi saya sebutkan kenapa etika akademik, karena ada mahasiswa ada dosen. Tapi sebetulnya ada yang sering terlupakan adalah etika organisasinya. Karena individu-individu ini tidak dapat melaksanakan tugasnya secara etis tanpa jaminan dari lembaga yang memiliki dan menjalankan prinsip etik. Gitu. Nah, tadi infrastruktur tadi ya. Selain komite-komite misalnya, ada mekanisme. Jadi kalau ada orang dituduh melanggar etik, ada konflik etik misalnya ya, authorship misalnya. Itu jelas diselesaikannya dengan cara seperti apa? Karena caranya pun harus etis. Nah, itu mungkin yang belum kita kembangkan dengan maksimal. Itu yang harus. Sehingga semua sivitas akademika itu jelas misalnya punya panduan yang jelas mengetahui kalau saya punya ketidaksetujuan atau saya melihat perilaku yang kurang etis, saya harus kemana, bagaimana. Jadi mekanisme lapor lah ya. Mekanisme lapor dan kerahasiaan. Unpad juga sudah punya kan yang PKS ya. Ya itu kan untuk hal-hal yang terkait dengan perilaku tidak etis terkait kekerasan seksual. Nah, mungkin nanti kalau di rumah sakit itu ada WBK, WBBM ya, jadi wilayah bebas korupsi. Jadi banyak turunannya ya? Banyak, termasuk mekanisme whistleblower ya, whistleblowing. Bagaimana caranya supaya orang yang lapor itu merasa bebas, tidak khawatir dia diintimidasi karena lapor. Nah itu mekanisme itu juga perlu ada. Cuma yang menarik sebetulnya ya bicara etik tadi tidak hanya dalam konteks
dosen dan mahasiswa, tetapi bisa juga antar dosen ya dan antar mahasiswa. Karena ya kita sering mendengar juga ya perundungan. Perundungan itu terjadinya bukan dosen terhadap mahasiswa saja, bisa saja di antara mahasiswa. Terutama cutting tuh, peran cutting tuh sangat apa ya? Sangat lebih penting dan ditakuti ya daripada dosen. Gimana Ibu melihat itu? Itu bagian dari interaksi ya, ada akademis ya. Jadi pertama adalah lembaga akademik itu harus meyakini nilai-nilai tertentu dari berangkat nanti ini yang begini tuh nggak bagus ya, interaksi antara senior junior yang seperti begini itu tidak boleh dan lain sebagainya, tidak baik, itu harus diyakini dulu. Karena saya melihat bahwa mungkin saja kita melihat bahwa interaksi antara senior dan junior yang intimidasi dan sebagainya itu merupakan sesuatu yang wajar. Itu dianggap bagian dari pembinaan ya. Bagian dari pembinaan gitu ya. Pembinaan mental ya. Kalau misalnya lembaga atau dosen itu berpikir seperti itu, kita jangan berharap. Jadi prinsip menurut saya itu yang paling penting. Nilai-nilai dan prinsip itu harus ditegaskan, ditulis, dijelaskan dan disebarluaskan. Kemudian yang kedua adalah tadi kelihatannya kalau antar mahasiswa itu saya juga baru melihat bahwa sangat sulit ya mengatasi model hubungan kakak tingkat dengan junior, senior ini ya, karena berbagai alasan. Sehingga intimidasi itu terjadi tanpa diketahui karena yang juniornya takut untuk melapor. Nah, makanya dari situ pendekatan yang dilakukan adalah tadi bagaimana caranya membuat suatu mekanisme whistleblowing ya, yang sehingga kita bisa membangun secara sehat, gitu, membangun kehidupan akademik secara sehat dan nanti insya Allah nanti lulusan kita itu akan pikirannya akan lebih sehat bahwa konflik itu akan selalu ada, tetapi konflik itu harus bisa diselesaikan. Jadi mahasiswa kita siap menghadapi bahwa itu adalah realita kehidupan, tetapi bahwa ada sebaiknya konflik itu harus diselesaikan. Iya. Jadi nampaknya ini masih ada PR ya, berarti di Unpad ya, menyangkut penyiapan infrastruktur yang belum tuntas ya. Nah itu bagaimana perbincangan di Senat Akademik sendiri Bu terkait penyempurnaan penerapan etika akademik yang Ibu sampaikan tadi. Ya, rencana ke depannya gimana? Betul. Jadi kebetulan minggu kemarin kalau tidak salah ya, itu kami mengadakan pertemuan yang cukup serius ya. Nah, karena kami mendengarai bahwa ada hal-hal yang harus diselesaikan dan juga potensi masalah etik yang mungkin muncul dengan adanya bagaimana manusia berinteraksi dengan secara lebih bebas, luas antar negara, antar budaya yang akan mempengaruhi bagaimana kehidupan akademik, mahasiswa, dosen kita ya. Dan itu menjadi concern kita semua. Jadi kemarin pertemuannya begitu dan kelihatannya akan berbagi tugas. Jadi Senat Akademik akan membentuk tim untuk mengkaji apakah peraturan Senat Akademik tentang kode etik sudah cukup atau belum. Haruskah secara substansi ditambahkan, misalnya dikembangkan, kemudian secara mekanisme tadi ya, infrastruktur yang sebaiknya bagaimana. Dan kemudian ada tugas semacam tugas atau pembagian kerja lah begitu ya dengan Dewan Profesor. Jadi Dewan Profesor ini nanti yang akan menjadi leading sektor untuk etika akademik yang terkait dengan betul-betul murni akademik ya, penelitian, kemudian edukasi dan lain sebagainya. Mungkin itu lebih ke situ untuk Dewan Profesor. Sedangkan yang satunya lebih pada hubungan interaksi. Kalau kasus-kasus yang masuk di Senat apa saja Bu selama ini? Apakah ada? Saya juga sih jarang mendengar ya ada laporan ataupun ada yang diproses terkait dengan pelanggaran etik ini. Ya. Memang sampai sejauh ini pendekatannya adalah kasus-kasus itu harus ditangani, tetapi harus ditangani dengan hati-hati karena laporan itu harus dikaji betul apakah memang laporan itu dapat orang yang dituduh melanggar sesuatu itu juga harus diberi kesempatan membela diri dan sebagainya. Sebelum itu
terlanjur terbuka nanti malahan publik memberikan judgement yang tidak tepat karena sebetulnya faktanya belum terungkap ya. Itu kelihatannya ya. Jadi bukan ditutup-tutupi saya kira ya. Kalau jenis kasusnya sendiri saya kira kalau saya lihat laporan-laporan dari publikasi dan sebagainya itu hampir serupa ya. Hampir serupa terkait publikasi misalnya ya authorship kemudian plagiarisme ya. Nah, kemudian interaksi antar mahasiswa tadi ya, senior, junior, kemudian mungkin juga ada beberapa tuduhan kepada dosen dan sebagainya. Klasik ya, saya kira cukup klasik. Tapi yang yang alhamdulillah Permendikbudnya sudah keluar dan kita juga sudah merespon dengan baik adalah bagaimana kita mengelola kasus kejahatan seksual, lebih ke hukum. Nah, kembali ke infrastruktur. Perlukah mahasiswa juga terlibat dalam komite yang mengelola kasus? Seperti halnya tadi panitia penanggulangan atau task force yang terkait dengan pencegahan kekerasan seksual kan ada unsur mahasiswa. Nah, ini bagaimana kalau menyangkut etika akademik, perlu nggak ada pelibatan mahasiswa? Saya belum tahu pasti ya karena mahasiswa itu kan posisinya di tempat itu relatif temporer. Tetapi apakah dia diperankan agar supaya misalnya dalam upaya pencegahan pelanggaran etika ya, itu saya kira mereka sangat. Jadi ada champion kan ya di antara mahasiswa sendiri ya. Kalau dalam pengelolaan kasus saya kira itu ada khusus karena yang seperti itu kalau perlu training sendiri ya pengelolanya itu. Jadi dia betul-betul harus punya semacam keahlian untuk mengelola kasus. Nah, kalau kita menugaskan mahasiswa sepertinya saya masih belum yakin dengan posisinya yang temporer itu bisa dilaksanakan. Oke. Nah, kita masuk ke topik kedua ya, menyangkut etika profesi. Apa nih kesamaan dan perbedaannya dengan etika akademik tadi? Ya, saya berusaha. Saya bukan ahlinya ya. Tapi saya kebetulan pernah dipercaya untuk jadi ketua unit bioetika itu selama 5 tahun ya melaksanakan pendidikan etika di Fakultas Kedokteran. Nah, jadi etika profesi itu berangkatnya dari kata profesi ya. Profesi itu dari kata deklarasi sebetulnya. Jadi ketika suatu kelompok disebut kelompok profesi itu kalau kelompok itu mendeklar kepada masyarakat bahwa kami bisa melakukan sesuatu yang Anda perlukan. Nah, misalnya profesi dokter ya. Itu kan ada declare bahwa saya dokter loh, saya mengetahui tentang tubuh manusia, jiwanya, kemudian bisa memeriksa, mengobati. Itu declaration. Dan saya punya bisa memenuhi kepentingan masyarakat di sektor kesehatan gitu. Dan itu profesi itu janji. Ya. Itu berupa janji antara kelompok profesi dengan masyarakat. Ya. Nah, apa itu profesionalisme? Profesionalisme itu adalah upaya untuk memenuhi janji itu. Ya. Nah, jadi kalau orang atau dokter misalnya tidak berupaya untuk memenuhi janji-janji tadi, maka kita sebutnya sebagai tidak profesional. Gitu. Nah, etika profesi adalah ketika bagaimana upaya untuk memenuhi janji itu disepakati oleh kelompok profesi, kemudian ditulis mana yang kita anggap sebagai perilaku yang baik dalam rangka upaya tersebut, mana yang tidak. Maka etika profesi itu adalah etika yang diterapkan di dalam profesi dan biasanya ada sudah dalam bentuk kode etik. Kode etik, ya. Ya. Nah, Ibu melihat dalam penerapan etika profesi ini, khususnya bidang kedokteran ya, seperti apa Bu? Ibu kalau lihat gitu ya, penerapan etika profesi khususnya bidang kedokteran. Ya, penerapannya plus minusnya atau pro konnya. Ya, artinya gini, kalau etika profesi kedokteran yang saya tahu itu kan sudah clear ya, karena sumpah dokternya kan sudah umurnya ribuan tahun, gitu ya, kira-kira demikian. Nah, tinggal pelaksanaannya bagaimana itu yang masih menjadi tantangan ya. Tantangan, betul ya, karena ya tadi kita sendiri sebetulnya misalnya ini ya organisasi profesi kita sudah menulis itu
bagaimana menafsirkan kode etik Sumpah Dokter dalam konteks pelayanan Indonesia atau Indonesia. Dalam pelayanan, gitu ya. Nah, tinggal terus pendidikan etika itu sudah diundang-undangkan. Jadi Undang-Undang Pendidikan Betul, itu komponen penting ya. Keilmuan yang harus ada di dalam Fakultas Kedokteran dan diajarkan. Oke lah, kita katakan diajarkan di Fakultas Kedokteran. Tetapi ketika dalam praktek itu kita menghadapi realita profesi berhadapan dengan berbagai hal, termasuk misalnya bukan privatisasi tapi komersialisasi pelayanan kesehatan misalnya. Itu kan pelayanan kesehatan sekarang sudah menjadi industri. Jadi bukan hanya obat yang industri itu, pelayanan kesehatan saja sudah menjadi industri. Dan ketika filosofi industri itu sebagai misalnya sangat menempatkan pendapatan atau profit itu menjadi kepentingan, maka itu akan berbenturan ya. Berbenturan. Jadi itu tantangan yang harus dihadapi ya, bahkan mungkin para pemerhati etik misalnya ya di organisasi profesi dan juga di dunia pendidikan itu harus pertama mengakui bahwa perbenturan itu ada. Saya kira kita harus jujur begitu ya bahwa benturan antara kepentingan kapitalistik industri itu ada. Dengan nilai-nilai yang selama ribuan tahun ini kita anut. Ya, nah setelah ada ini bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara, dan kalau itu tidak dilakukan jangan marah kalau orang lain nanti yang menunjuk ya, misalnya sekarang ini kan ramai misalnya KPK kok masuk sampai ke melihat bagaimana hubungan antara industri farmasi misalnya dengan profesi dokter dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menangannya dengan maksimal, hal-hal seperti itu akan terus terjadi. Atau gini, kalau kita berkilah ya, komersialisasi itu adalah side effect dari profesionalisme, bisa dibilang begitu nggak? Saya kira tidak ya. Kalau kita tidak ya, karena itu jelas pasti akan selalu berbeda. Itu merupakan realita, ya realita. Karena misalnya begini, industri obat tanpa farmasi ya obat-obatan itu tidak akan berkembang maksimal tanpa ada industri. Dan industri tidak akan berkembang kalau mereka tidak boleh ambil profit. Itu realita. Nah, jadi tantangannya adalah bukan ini salah satu harus hilang, tidak. Ya, bagaimana mencari jalan keluar ya, untuk bisa dokter dan institusi pelayanan kesehatan berpraktek secara etik, ya. Tetapi ini juga tetap berkembang. Maka keluarlah kebijakan-kebijakan misalnya kalau obat misalnya bagi kita nih yang asuransi kesehatan misalnya ya itu ada khusus untuk yang kurang mampu. Kalau yang lebih mampu ya bayarlah begitu ya. Kalau dulu ada kelasnya yang kelas 1 ya bayarlah lebih mahal daripada yang kelas menengah misalnya. Itu kan salah satu pendekatan-pendekatan untuk mengimbangi keduanya. Karena memang industri itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan karena memang kita butuh. Kira-kira apa nih? Kita tidak terasa sudah banyak juga yang dibicarakan. Kita balik dulu ke setting pendidikannya, Bu. Kalau di pendidikan kita ya apa yang harus ditingkatkan nih dalam rangka, sekalipun kita tahu ya di luaran sana itu tantangannya besar dan makin besar. Tadi salah satu yang Ibu angkat adalah menyangkut isu terkait dengan komersialisasi. Artinya kan tantangan di luar makin besar. Nah, apa inovasi dalam proses pendidikan kita sehingga ya kita rada bisa regreg gitulah. Kita sudah membekali. Itu gimana? Nah kemarin kebetulan minggu kemarin yang rapat senat akademik Dewan Profesor juga terlibat dan kita mengundang juga berbagai narasumber yang relevan ya para sepakat bahwa bagaimanapun etika itu harus diajarkan gitu dulu. Untuk setting akademik ya. Harus diajarkan. Kemudian ada infrastruktur tadi yang perlu dan implementasi. Artinya ketika kita bicara implementasi itu ada peran leadership ya, leader jadi artinya pimpinan universitas, fakultas sampai prodi dan juga dosen yang punya posisi tadi ya, posisi kuasa terhadap mahasiswa ya. Tapi pertama-tama bahwa itu harus secara resmi
diajarkan, jadi eksplisit begitu ya. Bahkan mungkin kalau perlu, saya juga sempat mengerutkan kening ya ketika ini contohnya rumah sakit. Di rumah sakit itu kan banyak poster WBK, WBBM bebas korupsi. Ini apa sih? Karena orang bisa berpikir seperti itu ya. Tapi saya kira mungkin pada tahap tertentu ketika itu memang dianggap perlu, itu yang seperti itu juga harus dilakukan. Jadi resmi diajarkan, kemudian kebijakan harus etik ya, jadi etis, jadi harus tadi menjamin bahwa mahasiswa dan dosen bisa melaksanakan perannya masing-masing secara etis dan kalau ada pelanggaran itu bisa diselesaikan. Itu kebijakannya. Tadi infrastruktur tadi ya. Kemudian membudayakan. Membudayakan itu peran leadership. Ya, jadi harus kebijakan, pengambilan keputusan itu harus tampak etis dan adil. Etis gitu. Karena kalau tidak orang nggak akan percaya. Ya, sama aja masyarakat misalnya menilai, oh ini pemerintahnya apakah mengambil kebijakan dengan adil atau tidak. Ketika dilihat bicara iya tapi tidak, nanti orang protes juga. Nah, ini sama saja sih. Ya, jadi kuncinya role model ya. Role modeling ya. Kalau bicara tentang perilaku ya, harus ada di samping sistem yang mendukung atau ekosistem yang positif ya terhadap hal itu. Oke, Nas, tadi dari yang sudah dibahas di Senat Akademik, itu kan tidak hanya bicara kedokteran ya, bicara semua profesi yang juga di Unpad ini ada. Sempat muncul nggak gimana? Mungkin ada sukses story yang diceritakan gitu dalam upaya tadi mempersiapkan mahasiswa Unpad ini beretika di profesi lain? Ya, karena ada beberapa beberapa hal itu sudah jelas dilakukan secara eksplisit. Tinggal misalnya bukan hanya di fakultas kedokteran yang itu ya jelasnya semua orang mengenal tentang etika kedokteran, tapi ternyata di di beberapa fakultas lain, bidang ilmu lain itu juga diajarkan. Jadi saya sendiri baru tahu bahwa di fakultas anu ternyata ada hal-hal seperti itu menjadi isu juga. Nah, kita tinggal memastikan bahwa di semua tempat atau di semua fakultas itu jadi perhatian. Kemudian tadi kebijakan yang jelas tentang bagaimana hal itu bisa dijamin. Ya. Tepat nggak ya kalau dikatakan bahwa di samping etika itu penting untuk profesi, kan di kita juga ada jalur pendidikan akademik. Jalur pendidikan akademik tadi dengan etika akademik ya. Ada vokasi nih. Kalau di vokasi ada juga etika vokasi. Ya, saya sendiri agak kurang ini ya, tapi kalau di profesi kesehatan vokasi kan ada itu jelas ya. Ada ya, misalnya di kebidanan. Gitu ya. Nah, kalau tapi jangan lupa ya, misalnya vokasi untuk kebutuhan tenaga industri misalnya. Ada etika nggak ya? Ada. Ada, itu kan ada etika misalnya hubungan antara pemilik atau manajer dengan pegawai. Yaitu code of conduct itu ada di dalam industri yang baik. Itu ada dan diterapkan. Termasuk misalnya etika lingkungan. Ya, etika lingkungan di dalam industri yang baik, berkualitas begitu ya. Sangat itu memperhatikan. ada sektor sendiri begitu, unit manajer sendiri untuk mengelola itu. Iya. Nah ini cocok Ibu bilang begitu karena di SPS ini ada prodi yang namanya ilmu keberlanjutan. Nah itu sangat terkait dengan tanggung jawab industri bagaimana menjaga agar natur itu lestari, jangan sampai sekarang aja bisa dinikmati oleh generasi saat ini, lalu penerusnya nggak bisa lagi karena sudah punah gitu kan. Iya. Yang jangan lupa ada etika hubungan atasan bawahan. Iya. Ya, itu ketenaga kerjaan. Di situ ya. Saya sendiri bukan ahlinya lah, tetapi saya melihat kelihatannya. Iya. Jadi dalam waktu dekat SA akan mendorong ya supaya aspek etika ini benar-benar diperkuat ya di Unpad ya. Karena di Unpad juga kan kalau kita lihat pola ilmiah pokok bina mulia hukum. Tapi kan hukum juga, nah ini hukum dengan etik itu apa hubungannya? Baik-baik saja atau tetangga atau baik-baik saja. Kalau teorinya sih macam-macam Pak Setiawan. Jadi hubungan antara etik itu ada yang bilang bahwa etika itu azas hukum. Ya, jadi kalau lihat di diagram Venn itu lingkaran besarnya itu etik ya. Nah, hukum itu produk dari itu. Jadi ketika dia dinormakan secara umum, etika itu, kemudian sanksinya menjadi spesifik dan jelas, itu hukum namanya. Ada yang mengatakan dia beririsan saja. Jadi ada hal-hal etika itu yang memang tidak dikelola
berujung menjadi hukum. Dan hukum juga kadang-kadang tidak mempertimbangkan etika atau bahkan melanggar etika, bisa loh. Ya kalau dia tidak disusun dengan baik, bisa saja. Ada juga yang mengatakan dia sama sekali berpisah, ya. Seperti itu teorinya. Kalau kita yang mana? Kelihatannya yang banyak tuh yang tengah ya, artinya beririsan ya, karena dia tergantung juga cara pandangnya ya. Misalnya di dalam etika kedokteran. Etika kedokteran itu kan yang disepakati etika yang disepakati oleh kelompok profesi profesinya ya. Apakah itu yakin bahwa yang lain bisa menerima? Ya, jadi ketika itu menjadi hukum diangkat dibicarakan di DPR misalnya, maka etika kedokteran mungkin berbenturan dengan etika kelompok profesi lain atau etika kemasyarakatan. Ya. Contohnya nih, ada hukum untuk pelaku pedofil ya, kalau tidak salah kebiri misalnya. Itu kan hukum misalnya, misalnya negara sepakat DPR ketok palu bahwa harus, tapi kelompok profesi nggak mau, tidak sesuai dengan kami misalnya. Hal-hal seperti itu kan terjadi. Nah, kembali ke tadi sudah dijelaskan ada irisan antara etika dan hukum. Saya melihat jadinya juga dalam kaitan pembicaraan kita membumikan PIP Unpad, salah satunya adalah yang bisa dilihat bagaimana etika itu dilaksanakan, atau tadi ya ada infrastruktur, ada aspek leadership yang mendukung gitu, sehingga Unpad itu kelihatan sebagai universitas yang beretika gitu kan. Nah, kebetulan hampir bersamaan, jadi minggu lalu tuh Senat Akademik cukup sibuk ya, karena kami melihat bahwa ini kita punya PIP yang luar biasa ya. Kalau mengutip pendapat Prof. Emil Salim waktu kami undang, itu waktu dikeluarkan ya dicetuskannya PIP di Unpad itu melebihi zamannya. Katakan demikian. Ketika di dunia diskusi ini belum banyak dilakukan, terutama tentang lingkungan ya, itu kita sudah mengeluarkan prinsip. Lingkungan itu bukan hanya lingkungan alam, tetapi lingkungan hidup masyarakat, lingkungan sosial ya. Betul. Nah, jadi kami Senat Akademik berinisiatif bahwa kalau kita sudah punya sesuatu yang sangat berharga, bagaimana sebetulnya kita mengimplementasikannya? Jangan sampai ini hanya tinggal jargon aja ya. Kami bermaksud untuk mendorong fakultas-fakultas bisa menafsirkan PIP itu dan diimplementasikan dalam konteks bidang ilmu fakultas ya. Karena kan bisa berbeda cara pandang, kemudian spesifik dan memperkaya. Jadi diharapkan mungkin akhir tahun ini konsep itu sudah kami terima dari senat fakultas masing-masing, dan mungkin kami kaji kemudian jadikan sesuatu yang pedoman lah. Iya. Baik Bu Yoni, ini tidak terasa ya waktu juga nih yang membuat kita harus mengakhiri pembicaraan kita hari ini yang nggak tahu berat atau tidak ya tentang etika ini, karena sebenarnya yang lebih berat pelaksanaannya ya. Betul. Konsepsinya mudah-mudahan cukup clear nih, terutama untuk para mahasiswa yang hadir nih, sangat luar biasa animonya. Terima kasih dukungan dari pengelola fakultas yang sudah mendorong kehadiran para mahasiswa. Mudah-mudahan bisa memberikan enlightenment ya tentang apa itu sebenarnya etika dan mengapa itu menjadi sangat penting. Baik dalam konteks akademik, profesi, dan juga Unpad sebagai institusi pendidikan yang sudah mempunyai pola ilmiah pokok. Dari tadi PIP apa gitu ya. Pola ilmiah pokok yang luar biasa dicetuskan oleh pendiri Unpad yang ada saat itu dan sampai sekarang kita warisi. Tinggal tantangannya kata Bu Yoni tadi, bagaimana kita bisa mengoperasionalisasikan, menerjemahkannya sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Itu saja barangkali. Terima kasih sekali lagi. Nuhun Bu Yoni ya. Selamat bertugas nih untuk terus menyuarakan dan mengimplementasikan, mendorong berbagai pihak di Unpad untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip dari etika baik akademik maupun profesi. Atur nuhun, mangga saya izin pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.